Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong mampukanlah kami, lindungi kami, ajari kami, berikanlah kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan yang benar, berbicara yang benar, belajar firman Tuhan setiap hari dan melakukan firman Tuhan juga. Dan kami juga memohon kepada Tuhan untuk semua kepala-kepala negara yang ada di dunia ini dan semua pejabat-pejabat yang mereka pilih juga, dan semua kepala-kepala daerah juga yang ada di dunia dan pejabat-pejabat yang mereka pilih juga. Berikanlah mereka kuasa, lindungi mereka, ajari mereka untuk mengasihi, melayani rakyatnya dengan sejahtera, dengan damai, adil. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Di mana ada seorang ayah mempunyai 2 orang anak. Lalu datanglah anaknya yang bungsu kepadanya dan berkata, "Ayah, berikanlah harta kekayaan yang menjadi bagianku." Lalu ayahnya memberikan harta kekayaan yang menjadi bagian daripada anak yang bungsu tersebut. Lalu anak bungsu tersebut menjual semua harta kekayaan yang menjadi bagian atau warisan yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Setelah itu dia pergi ke negeri yang jauh dan dia di sana berpoya-poya dengan harta kekayaan tersebut. Lalu terjadilah di sana bencana kelaparan. Akhirnya anak tersebut juga setelah habis harta kekayaannya, dipoya-poyakannya, dia menjadi hidup melarat. Lalu dia bekerja kepada seorang majikan. Dia disuruh ke ladang untuk menjaga ternak babi, dan dia memohon juga kepada hamba yang menjaga ternak babi di sana supaya dia makan ampas dari makanan babi tersebut, dan tapi tidak dikasih kepadanya untuk dimakan. Lalu dia di sana berkata, "Aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Begitu berlimpahnya makanan yang ada di rumah Bapakku, sedangkan saya di sini mati tidak makan," katanya. "Saya akan pulang ke rumah Bapakku dan saya akan memohon ampun kepada Bapa dan akan mengakui kesalahanku," kata dia. Lalu dia pergi dari daerah itu kembali kepada orang tuanya, dan ketika masih jauh ayahnya melihat anaknya yang bungsu tersebut dari jauh. Lalu dia langsung mendapatkan anaknya yang bungsu tersebut, lalu merangkulnya. Setelah itu anak yang bungsu tersebut berkata kepadanya, "Aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa," katanya. Lalu ayah tersebut berkata kepada hamba-hambanya, "Berikanlah dia pakaian yang terbaik, berikan dia sepatu untuk kakinya, berikan cincin untuk tangannya," katanya, untuk jarinya. "Dan sembelihlah domba yang tambun buat dia, dan bersukacitalah dengan saya," kata ayah tersebut, "karena anakku ini telah mati dan hidup kembali,
telah hilang dan ditemukan kembali, kata ayat tersebut. Dan pada saat itu pulanglah abangnya yang sulung dari ladang dan mendengar ada suara seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu dia bertanya kepada hamba yang ada di sana, ini ada apa? Lalu hamba itu berkata, adikmu yang bungsu telah pulang dan diadakan acara seperti ini untuk perayaan, untuk sukacita ayahmu, katanya. Lalu sesudah itu ayah daripada anak yang sulung tersebut keluar dan mendapatkannya di luar karena dia tidak mau masuk, dan berkata, masuklah, katanya. Dan anak yang sulung tersebut berkata, saya telah sekian lama bersama dan bertahun-tahun bersama Bapa, tetapi tidak pernah satu ekor kambing pun disembeli untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat saya, katanya. Lalu sesudah itu ayat tersebut menjelaskan kepada abangnya itu, abang yang bungsu, katanya, semua apa yang ada pada saya adalah milikmu, kata ayah tersebut. Dan si abang tersebut berkata, dia telah menjual semua harta yang menjadi bagiannya dan dia memboroskannya dengan pelacur-pelacur, kata dia. Dan sesudah itu ayat tersebut menjelaskan, adikmu telah mati dan hidup kembali, telah hilang dan ditemukan kembali. Lalu itulah yang disampaikan ayat tersebut kepada anaknya yang sulung. Haleluya, puji Tuhan. Apa pesan dari firman ini? Pesan dari firman ini adalah di mana Yesus sangat mengkehendaki pertobatan, sama seperti anak yang bungsu ini. Dia bertobat, dia mengakui kesalahannya, dan setelah ia mengakui kesalahannya, dia bertobat. Dia, ayahnya, sangat bersukacita, bahkan merayakan pertobatannya dengan sukacita. Dan Yesus juga lewat perumpamaan anak yang hilang ini berpesan kepada kita semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan memberikan waktu, kesempatan kepada kita. Apabila mungkin kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan waktu, kesempatan. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan tidak terbatas kasihnya kepada siapapun umat manusia yang ada di dunia ini. Asal kita mau mengakui kesalahan kita, kita bertobat, meninggalkan semua perbuatan yang tidak benar, lalu kita berbalik kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Maka akan ada sukacita setelah kita bertobat dari semua dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tuhan senantiasa memberkati kami umat manusia yang ada di dunia ini, membantu kami, memampukan kami, berikan kuasa kepada kami untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin.